Oh, jam 5.40 kita sampai di puncak Gunung Kerinci. Kelihatan. Mantap, belum ada orang. Itu kaunya di bawah. Belakang itu ada Gunung 7. Berasa jadi orang bule ya. Iya. Kita lagi masak ya guys yo, biar nggak hipo. Kita lengkap semua. Di sini bisa live IG ya guys, jadi nggak perlu khawatir kehabisan signal. Halo bang Jeffrey, mau mana? Abang gimana bang, pagi-pagi bang? Oke, udah pagi. Semalam udah dari Gunung 7 langsung turunnya kan malam ya, sekitar jam 8 sampai sini gitu. Situ tidur sama packing, habis itu ini pagi tadi udah bangun juga, mandi, terus belanja sayur-sayuran karena emang belum beli sayur. Sama ini ya. Mayoritas, sampai serak lagi. Gila kan? Mayoritas di sini tuh orang Jawa. Dari yang kemarin sholat Jumat, sholat Idul Fitri itu aja mereka khutbahnya dicampur sama bahasa Jawa gitu. Terus tadi juga belanja kan. Aku dengar cara mereka ngomong kan. Ternyata beneran bahasa Jawa, terus tak tanyain gitu kan, emang orang Jawa Bu? Iya. Jawa mana? Jawa Wonosobo, saya Jawa Timur. Jadi di sini kayak kembali pulang lagi gitu aja sih, cuma bedanya emang lebih jauh aja daripada di dekat-dekat rumah kayak gitu. Jadi kita mau trekking ya nanti, dan ini nah itu kelihatan jadi cerah banget ya. Semoga aja nanti pas waktu sore dapat samudrawan yang kayak kemarin kita lihat dari bawah kayak gitu ya. Keren banget sih. Udah nggak sabar. Tadi udah mandi pagi-pagi juga. Sekarang ngangetin badan. Mantap sih, makin nggak sabar lagi. Kita beli sate dulu buat nanti makan siang di Soto 1 atau Soto 2 gitu. Karena kita kan nggak ada yang sarapan pagi ini ya, jadi mesti bungkus nasi atau apapun itulah yang buat makan siang, karena makan tuh wajib ya, cuma menyesuaikan aja sama porsi masing-masing kayak gitu. Meter kita ke pemanasan tadi. Ini kita sampai di pintu rimba ya. Kita udah sampai di pintu rimbanya ya. Ke belakangnya Kerinci Sebelat National Park. Ini tempat bagi para pendaki untuk foto, pasti foto pertama di sini. Ini nih cuacanya semuanya, langitnya biru. Semoga nanti sampai besok juga kayak gini ya. Ya, gimana? Salah sampai di depan pintu rimba. Tuh petanya jalur Gunung Kerinci. Kita startnya di 1800, nanti pos 1 di 1889, terus lanjut pos 2, pos 3, shelter 1, 2, dan 3. Oke.
Sebelum kita melakukan aktivitas naik gunung, baiklah alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kerinci sukses. Kerinci Sukses. Ini kita start jam 9.06 ya. Jadi untuk estimasi nanti 78 sampai 10 jaman ya kayak gitu. Sampai di shelter 3. Untuk per posnya ini lumayan agak dekat. Mbak nanti yang jauh itu dari pos 1 2 sama 2 ke 1 ke 2. Kalau 2 ke 3 itu dia emang tanjakan, cuma emang lorong tikus ya, jadi kita perlu merambat guys. Tuh pemanasan jalurnya masih landai ya, jadi enak banget buat pemanasan awal gitu. Udah 15 menit kita sampai di pos 1 Bangku Panjang ya. Karena emang untuk starting enak banget ya, jadi lumayan. Nih pos Bangku Panjang 15 menit. Treknya juga lumayan adem, jadi nggak bikin gerah ya kalau kita trekking. Jadi istirahat 5 menitan ya di pos 1. Sekarang mau lanjut ke pos 2. Dan ini udah cahaya matahari, nggak ada yang masuk udah, karena emang rapet hutannya, penuh dengan hutan lumut di bawah kayak gitu. Oke, 15 menit kita sampai di pos 2 ya. Itu lumayan juga, ada berapa pendaki juga yang naik hari ini. Di pos 2 ada sumber airnya juga. Ini nama posnya Batu Lumut ya. Tuh, sana udah mulai ada tupai yang biasanya dikasih makan sama pendaki-pendaki itu. Ini kalau di sini kalian ngasih makan di tangan gitu, dia bakal mendekat dan nggak bakal gigit gitu. Kalau yang di Gunung Tujuh kemarin dia yang gigit, karena emang lebih liar ya di Gunung Tujuh. Oke, ini nanti kita istirahat bentar sambil Mas Dwi masih mau isi air juga. Enak sih ini, cuacanya dingin adem gitu loh, jadi buat trek itu nggak seberapa berat. 43 kita start dari pos 2 ya. Ini perkiraan naik ke pos 3 sekitar sejaman lah gitu. Gokil. Kita hampir sampai di pos 3. Dan ini suara burungnya merdu banget ya. Kita nggak perlu ke kicau mania. Uh. 30 menit kita sampai di pos 3 ya. Ini udah lumayan cepat bagi kita yang lambat sekali. Pos 3 Panorama ya. Tutup,
Apalagi ini dah. Besar kali atau ambil? Dia kaget dikit. Curang kau ya. Dia. Kalau kalian denger ini suaranya sih emang keras banget ya. Nggak tahu masuk ke mic atau enggak gitu ya. Karena emang jauh banget, cuma dari sini kedengaran. Kemarin pas naik banget. dia cuma berempat. Tuh. Ya, Pak. Ya dimalingnya kue tuh. Kita lanjut dari pos 3 ke shelter 1 jam 10.36 ya. Kita estimasi lagi nanti. Kayaknya sejaman lah kita ke shelter 1 ya. 30 sampai 1 jam. Lihat kondisi fisik sama kecepatan juga. Ini sambil dengar teriakannya si Amang keras banget. Dari treknya mantap. Oke, ini kita udah sampai di pohon bolong ya, di depan. Ini adalah mitos-mitos yang ada di Gunung Kerinci ya. Nah, ini pohonnya. Nah, ini dia. Tuh. Nih, mitosnya di sini ada, cuma kita gak tahu ya. Wah, gede banget. Ini adalah pohon bolong yang kalau misalkan banyak pendaki bilang ya kalau pas turun kita nggak ada gitu. Sebenarnya karena bukan karena nggak ada, tapi karena emang ini kan pas naik kita langsung menghadap ke arahnya pas bolong gitu. Sedangkan pas kita turun itu udah pasti kita nggak nengok ke belakang kayak gitu. Dan sebenarnya pohonnya itu ada, tetap ada gitu. Rasionalnya seperti itu ya. Ini tuh apa ya, kayak bekas semacam kebakar gitu di dalamnya, jadi warnanya hitam banget gitu. Makanya kenapa dia bolong. Tapi gokil banget sih, ini kan gede banget gitu ya. Setengah dia masih bisa menopang pohonnya yang atas kayak gitu. Beruntung kita kesini masih ada pohon ini ya. Kita nggak tahu pohon ini bertahan sampai kapan kayak gitu. Ini trek yang mirip di Merbabu Suwanting ya. Treknya cuma isinya 1 orang doang. Kayak gini. Jam ya kita sampai di shelter 1. Kita mau makan karena apalagi aku dari pagi belum sarapan juga. Untung ya treknya agak dingin, ada kabutnya di atas. Ini belakang pohon lumutnya keren banget. Ayo mangan madang lur. Yuk pucuk pucuk pucuk. Itu dalam hidup itu jelas hilang. Wih, ada elang guys. Coba anjir di sini rusak. Drone alami guys. Nih 12.26 kita lanjut lagi ya dari shelter 1 ke shelter 2. Terus nanti lanjut ke shelter 3. Jadi kita buru-buru nanti masang tenda, kita makan lagi ya kan. Hidup pendaki itu cuma untuk jalan sama makan. Oke. Shelter 1 udah 2505 perahu guys. Kita udah sampai di perahu. Lang berapa? 25. Ini area camp Palang ini. Ini menuju ke shelter 2 gerimis ya. Gerimis kabut. Udah dapat setengahnya. Jadi siapa yang benar saya tidak tahu. Baru awal itu. Yang penting kita
nggak sampai maghrib. Sampai shelter 3 aman. Baru separuh. Ya, Tinggal dikit. gokil ya. Pohon kerinci namanya, kalau nggak manjat-manjat akar. Ini belum lagi yang di atas ya, lebih parah. Nanti jalan aja ini, jalan-jalan nanti juga sampai sendiri. Ini tahu udah 45 menit jalan ya, udah sampai di setengah ke shelter 2. Dan ya gokil banget sih. Tadi yang di bawah kan sempet gerimis ya, ini langsung gerah aja, jadi lepas aja jas hujan. Dan di atas kelihatan cerah gitu. Yuk tetap semangat ya guys ya. Puncak sudah terlihat. Tandanya tetap aja jauh. Sekarang shelter 2 terus shelter 3. Untung aja cuacanya bagus ya guys ya. Oke, mau sampai di shelter 2 tuh vegetasinya udah mulai cantik yang gede-gede itu ya. Ini mirip kayak yang di Lembalengkean. Kalau mau sampai di Lembalengkeannya ya, mirip gini. Dan ini penuh lumut-lumut juga. Cuacanya jadi warm ya, karena emang cuaca dingin ditambah sama matahari. Dan kita untungnya sampai sini nggak terlalu sore juga gitu, jadi masih agak mendingan lah cuacanya kayak gitu. Di sini udah dapat samudrawan guys, keren banget. (14.56) sampai di shelter 2 ya. Ketinggian 3056. Yang sini pakai BB sih. Pasti dingin banget. Dari 3000-an. Keren banget sih ini langitnya. Mantap. Ini 2 ketiga. Ini shelter 2 ketiga. Makin banyak menuju ke lorong tikus ya, jadi menghalangi bakalan dan akar-akar. Nah ini dia lorong tikusnya. Gila banget ini tinggal tanjakan semua dan vegetasinya tertutup semua ya. Tandanya kalau misalkan nanti vegetasinya udah mulai terbuka, berarti dia udah mendekati shelter 3. Cuma ini kita baru naik, udah buru-buru pengen sama shelter 3. Gak masuk akal emang. Udah habis nih tenaga. Udah terbuka seperti ini, sebenarnya kita udah semakin dekat di shelter juga ya. Gokil banget sih. Tuh.
anginnya masuk. Terus PWP nih bisa nih guys. Awannya cerah biar dapat view sama sunset yang kemarin ya. Oke, ini kita udah dari tenda tadi, udah pasang flash juga, dan ini udah mantap banget, udah hangat banget di dalam. Tadi juga udah bikin Bang ya teh gitu, dan pemandangan di luar asli kita itu kayak mau ngabisin memori itu kayak bingung gitu karena emang viewnya cakep banget beneran. Belum lagi ini kan masih jam 5:30 ya. Biasanya sunset nanti sekitar jam 6 sampai 6:30 itu yang baru orange banget. Nanti kalau udah orange aku bakalan cari view itu ya. Semoga dapet ya. Karena ada di sebelah sana di balik punggungan gunungnya, jadi ya paling nggak kelihatan dikit-dikit siluet-siluet orange-nya itu. Semoga dapet ya. Dan ini sekarang Mas Nana lagi masak. Kurang ajar emang. Aku tinggal makan doang. Masak dulu guys. Nah ini untuk viewnya buka tutup ya dari tadi. Oke, karena yang di mana Gunung 7 kemarin nggak dapet sunset ya, kita mesti berburu sekarang, karena yang kemarin kan bagus banget ya dari kelihatan dari bawah. Semoga habis ini kita dapat. Ini masih jam 6. Biasanya di sini sih untuk sunsetnya jam 6:30-an baru kelihatan orange banget gitu. Ini udah nggak sabar banget sih. Rela tak dingin ya. Ini tonnya banget. Setelah berburu sunset tadi ya, udah bener-bener nahan angin dan lain-lain. Sekarang waktunya makan nih. Yang masak sampai nggak berburu view sama sekali. Emang kurang ajar lah ini yang bikin konten ya. Mantap kali lah ini, masih hangat. Yuk makan-makan. Oke, sekarang jam 4 ya. Tadi udah bangun dari jam 2:30 gitu buat ngangetin diri dulu sama menyesuaikan diri lah ya sama kondisi luar. Jadi pas waktu summit gitu aman gitu. Terus tadi juga kan nungguin Milky Way lama ya, dari jam kemarin tuh jam 8-an masih ketutup awan gitu. Terus tadi pagi jam 2:30 juga masih ketutup awan, nggak bisa. Terus akhirnya mulai dari jam 3:30 tadi kelihatan banget, dan itu keren banget. Untungnya bisa dapet ya yang bagus kayak gitu. Karena udah lama banget gak dapet Milky Way gitu di gunung. Itu terakhir kapan ya waktu itu? Di pantai sih waktu itu, bukan yang di gunung kayak gitu. Dan ini gokil banget. Nah, habis ini kita mau trekking. Ini masih sampai jam 6 atau enggak jam 7-an ya kayak gitu. Dan ini cuacanya cerah ya, di belakang juga cerah, di sekelilingnya juga cerah semua, nggak ada awan-awan atau apapun kayak gitu. Semoga nanti bagus ya di atas. Yuk lanjut terus.
nggak ada tugu lainnya di sini. Oh, jam 5.40 kita sampai di puncak Gunung Kerinci. Kelihatan. Mantap, belum ada orang. Itu kaunya di bawah. Belakang itu ada Gunung 7. Berasa jadi orang bule ya. Iya. Kita lagi masak ya guys yo, biar nggak hipo. Kita lengkap semua. Di sini bisa live IG ya guys, jadi nggak perlu khawatir kehabisan signal. Halo Bang Jepri, Maulana. Abang gimana Bang, pagi-pagi Bang? Oke, ini sekitar jam 6 ya. Kita masih nunggu sinar matahari muncul. Sebenarnya tadi dapat ini ya, golden sunrise, cuma memang ketutup, ya udah sih nggak apa-apa. Mau gimana lagi, namanya juga alam, nggak bisa diprediksi juga. Tapi ini lumayan ada airnya sedikit. Tuh, nanti kalau dia dapat matahari harusnya dapat lebih toska ya gitu. Dan untungnya di sini nggak ada angin kenceng, jadi enak banget gitu loh mas, untuk berlama-lama juga. Nah itu yang di bawah itu untuk yang Solok Selatan, cuma emang jarang banget yang lewat Solok Selatan. Banyak kan emang Karsitua kan yang emang lebih sering diekspos kayak gitu. Cuma kalian kalau mau cari yang dari Solok Selatan bisa kalian cari trip-trip atau dari Warlock daerah situ ya. Tonnya bagus banget guys. Nih sampai nih. Ini berlama-lama ini kan tonnya bagus banget warnanya, jadi mau ngevideo tuh enak banget. Orang hawa panas di atas puncak ya kayak gini nih kerjaannya. Oke, tadi kita sampai di puncak sampai jam 7, sekarang udah sampai di Tugu Yuda lagi ya. Mulai tampak ya sinar mataharinya tadi dari jam 7 lah kayak gitu, lumayan. Jadi agak lebih hangat sih itu. Ini kayak gimana Marsnya di bumi, bener-bener batunya tuh merah. Tadi yang di atas itu lebih mengkilap gitu, tak dikirain persis banget kayak cat tembok gitu. Bisa ada batu kalian kan gitu, cuma itu alami gitu aja.
Oke, habis summit kita langsung makan nasi goreng with view. Kan inilah ketika dua orang tidak memiliki selera yang sama, kita masak sendiri-sendiri karena kita egois ya. Makan dulu guys. Ini masih agak dinginan ini, cuma karena ada sinar matahari jadi masih terkondisikan lah ya untuk hawanya gitu. Soalnya kalau kemarin sore nggak bisa. Tadi kita turun dari mana itu shelter 3 sekitar jam 10-15 menit. Ini kita udah di vegetasi terbuka dari shelter 3 ke 2 ya. Bawah itu udah lorong tikus gitu. Gokil. Mantap lah udah treknya. Yuk lanjut. Pengen turun. Selama kita liatin dia maka dia mendekat dia. 13.25 akhirnya kita sampai di pintu riba dan kita sudah menuntaskan misi kita sejak kemarin ya. Ya sorry. Dan ini di bawah. Wow, cerah banget, cuma di sana agak mendung. Mau istirahat dulu. Istirahat. Nanti balik ke base camp. Ini kita barusan udah sampai base camp, habis turun dari gunung ini ya. Di base camp mandi dulu sebelum nanti, karena base campnya bakalan rame yang buat naik besok kayak gitu. Habis itu kita langsung nyari bakso karena dari mana ya, dari gunung kemarin udah kayaknya turun makan bakso enak gitu ya. Nanti malam nyari bebek. Oke, habis ini kita makan dulu, terus nanti rest lah ya dari sore sampai besok pagi gitu, karena besok pagi baru kita ke Kaco. Iya, kita langsung makan baksonya dan teh khas kayu arus ini. Rasanya tuh tehnya bener-bener beda gitu, karena kemarin kan udah dikasih coba sama Bang Dewi ya, dan itu rasanya tuh enak banget. Ini harusnya wajib dicoba lagi.